إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita masuk pada bab tentang salat, ya. Bab tentang salat. Apa makna salat? Apa makna salat? Ada yang tahu? Salat adalah, kalau menurut bahasa, adalah ad-du'a. Salat maknanya doa. Doa. Menurut bahasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah: "Washalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan berdoalah atas mereka, yakni ketika orang membayar zakat biasanya ada yang mendoakan, yang menerimanya, mendoakan. Gitu. Ya. Gitu. Adapun menurut istilah fuqaha, maka salat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Aqwal itu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan makhsusah, yang khusus. Yang khusus. Taftatahu bitakbir wa takhtatimu bitaslim. Dibuka dengan takbir. Maksudnya di sini takbiratul ihram. Ya. Dan ditutup dengan at-taslim. Tutup dengan at-taslim, gitu, ya, dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Jelas nggak nih? Ya. Kemudian salat itu sendiri ada beberapa fase disyariatkannya salat sampai sempurna, sampai zaman kita. Fase yang pertama, ketika Nabi masih di fase Makkiyah, maka Nabi diperintahkan untuk salat, yakni salat pada waktu pagi dan petang, 2 rakaat. Belum dinaikkan Isra Mi'raj. Kemudian turun firman Allah dalam surah Al-Muzammil, ada ayat yang terakhir, mewajibkan kepada Nabi dan kaum muslimin ketika itu untuk salat malam selama setahun. Wajib setiap malam. Kemudian Isra wal Mi'raj. Itu mendekati Nabi hijrah. Selesai dari Isra Mi'raj, maka salat itu masih
menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, tetapi dikerjakannya berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, maka Allah menetapkan yang sholat mukim ditambah 2, yakni zuhur dan asar jadinya 4 rakaat, maghribnya tambah 1, isya tambah 2, subuh yang tetap tidak berubah. Ya, subuh yang tetap tidak berubah. Kemudian ditetapkan untuk yang mukim sholat dengan sempurna, yang safar baru dikosor menjadi 2 rakaat. Makanya kalau safar kita dianjurkan untuk mengqashar. Tahu kan mengqashar? Meringkas. Paham ya? Meringkas. Kemudian perintah salat tentu kita sudah maklum dari Al-Quran banyak, wa aqimis shalah, wa aqimis shalah, gitu. Jadikanlah salat, jadikanlah salat, jadikanlah salat. Dalam hadis Nabi misalnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu rukun Islam. Yang kedua adalah salat. Menunjukkan dia menjadi pondasi asas di dalam Islam. Jelas ya? Kemudian disyariatkan atau hikmah. Apa hikmah Allah mensyariatkan salat? Nomor 1, yang pertama, tentu menunjukkan bahwasanya ia sebagai seorang hamba yang wajib taat dan patuh kepada Rabb-Nya. Makanya perintah salat hanya dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Perintah salat hanya dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak berimannya tidak salat, nggak mau salat. Ya, ini penting. Ya, jadi bukti bahwasanya seseorang itu beriman kepada Allah, apa buktinya? Melaksanakan salat. Karena ada orang yang membaca syahadat, salatnya nggak mau. Bahasa kita Islam KTP. Ya, gitu. Salat nggak mau. Sampai ada, saya punya saudara sudah tua, tidak pernah sholat. Saya punya saudara sudah tua, ya, kakak ipar saya nggak pernah sholat. Ketika dapat duit mainnya main judi, padahal sudah sakit parah, sakit, ya, susah. Ya, berat yang seperti ini. Udah tua, udah sakit-sakitan tapi tidak mau sholat. Kita sholatnya Jumat doang atau pas hari raya Idul Fitri setahun sekali. Wal iyadzubillah. Padahal rumahnya dekat masjid, dekat mushola, nggak mau sholat. Maka orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat adalah bentuk ketundukan dia, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gitu. Itu hikmah yang pertama. Karena kalau orang ingin menunjukkan penghambaannya benar-benar, maka hendaklah dia menegakkan salat. Maka penghambaan kepada Allah yang paling sempurna siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gelarnya cuma 2, Rasuluhu wa abduhu. Abduhu wa rasuluhu. Sebagaimana Allah berfirman dalam awal surah Al-Isra,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu sering diulang-ulang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu maksud apa? Penghambaan yang paling sempurna itu hanya Nabi. Itu bentuk ibadahnya luar biasa. Paling sempurna itu Nabi. Bagaimana kalau sholat tahajudnya Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak? Luar biasa. Ketika berdoa di padang Arafah, orang sudah capek. Nabi masih berdoa kepada Allah seharian. Jadi bentuk penghambaan yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Dan itu diterapkan, ditegakkan di dalam sholatnya. Ditegakkan di dalam sholatnya. Ya, jelas ini. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan sholat maka seseorang akan meyakini berbagai nikmat yang ia rasakan, yang ia terima, yang ia miliki, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan punya dia. Tidaklah dia sombong dengan hartanya, dengan kedudukannya. Hakikatnya hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang melaksanakan salat, maka akan timbul sifat khudu, merendah. Dia tidak sombong. Segala sesuatu yang ia dapatkan hakikatnya dari Allah. Dan bisa dicabut kapanpun Allah menghendakinya. Kan gitu? Janganlah sombong. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, dengan salat seseorang akan selalu memperbaharui taubatnya. Pagi hari dia maksiat, mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, maka waktu zuhur terhapus dosa. Kan gitu. Habis zuhur nanti sampai waktu asar melakukan maksiat lagi misalnya, terhapus waktu asar. Jadi orang yang melaksanakan salat selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengumpamakan orang yang menegakkan melaksanakan salat lima waktu dengan mandi 5 kali sehari, yang di depan rumahnya ada sungai. Gitu. Apakah ada kotoran di dalamnya atau tersisa nggak kotoran pada diri? Nggak ada. Menunjukkan setiap orang melakukan kemaksiatan dosa, maka ketika datang waktu salat terhapus. Hapus dosa. Ini dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, maka harus taubat. Gitu. Salat berikutnya terhapus lagi, terhapus. Jadi selalu bersih. Ya, maka orang yang meninggalkan salat lama-lama menumpuk dosa. Menumpuk dosa. Dari dosa-dosa kecil lama-lama meninggalkan salat. Ini penting. Ya. Jadi seseorang yang menegakkan salat, hakikatnya dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa kemaksiatan yang ia lakukan. Ya, terus gini. Ya. Kemudian hikmah berikutnya, ini juga yang penting, salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Karena dengan salatnya akan mencegah dia itu, menyadarkan dia dari ingin melakukan kemaksiatan. Tapi kalau orang tidak salat, ya tentu saja dia akan mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Karena nggak ada yang mengingatkannya. Kan gitu. Kadang ditegur orang juga nggak terima.
Maka dengan dia menegakkan sholat menunjukkan itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menegakkan sholat dengan benar-benar, hakikatnya nanti dia akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum bisa melakukannya, maka tetaplah sholat. Kata para ulama gitu. Ini STMJ istilahnya. Sholat terus, maksiat jalan. Yang gitu. Ya kan? Maka kata para ulama, tetap sholat jangan ditinggal. Begitu. Tetap sholat. Siapa tahu pada suatu saat akan menyadarkannya dari maksiat. Ya. Nah ini penting. Jadi orang yang menegakkan sholat, hakikatnya dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, bahwasannya sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadah. Ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Amal apa yang paling utama? Maka kata Nabi, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Begitu. Ya. Kemudian disebutkan beberapa lagi amalan yang lain. Menunjukkan salat pada waktunya itu termasuk amalan yang paling afdal. Dalam riwayat yang lain, salat di awal waktunya, itu di mana azan dikumandangkan. Berusahalah untuk salat di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Dan salatnya kalau laki-laki nggak boleh di rumah, nggak, kecuali ada uzur. Azan-azan di masjid, salat di rumah, nggak boleh, jangan. Ya, tidaklah dia ke masjid atau ke mushola. Pokoknya di tempat azan itu dikumandangkan. Ya, kecuali ada uzur, itu lain. Ada halangan, ada urusan, ada musibah, ada hujan besar, ya, maka sholat di rumah. Ya, jadi sholat itu adalah amalan yang paling utama setelah syahadat. Begitu. Dan dialah yang pertama kali yang akan dihisab, ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Ya kan? Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan jadi baik. Artinya apa? Patokan atau barometer seseorang itu pada salatnya. Kalau dia menjaga salatnya, maka perkara yang lainnya akan dia jaga. Begitu. Ya, kalau dia jaga sholatnya, karena sholat itu 5 kali dalam sehari, kan gitu. Di perkara yang lainnya akan dijaga. Jika tidak didapati atau ada kekurangan pada sholatnya, maka dilihat pada sholat-sholat sunnahnya. Itulah yang menambalnya. Jadi semua amalan ketika dihisab itu dilihat yang wajibnya. Kalau wajibnya tercukupi, sudah nggak ditambah lagi dengan sunnah. Tapi ternyata kalau wajibnya kurang, bolong-bolong, maka dicari yang sunnahnya ada penutupnya, nambelnya. Baik dari zakat. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan gitu? Baik dari puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik dari haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Semuanya dilihat yang wajibnya dulu. Terpenuhikah rukun-rukunnya, syarat-syaratnya gitu? Ya, terpenuhikah? Kalau ternyata ada yang kurang, maka ditambal, ditutup dari amalan-amalan sunnahnya. Ya, maka perhatikan benar-benar tentang masalah salat ini, terutama dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita melalaikannya atau meremehkannya. Jelas ya? Jangan sampai Allah mencela seperti kepada orang-orang yang melalaikan salatnya dalam surah Al-Ma'un apa? Fawailul lil musallin. Fawail,
kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang lalai, sahun dalam salatnya. Sahun kemudian dijelaskan oleh para ulama, dia salat tetapi seperti mematuk ayam. Tidak ada tumak ninanya, bacaannya cepat, gerakannya cepat gitu. Dia sholat melihat-lihat waktu, tidak pada waktunya. Sudah mau masuk habis waktu baru sholat. Begitu. Melalaikan sholat. Dari sisi rukun-rukunnya cepat. Dia lalaikan. Dari sisi waktunya diundur-undur. Dari sisi bacaannya cepat. Dari sisi kekhusyuannya nggak ada. Ingatnya dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Binasalah kecelakaannya bagi orang-orang yang salat. Jelas ya? Kemudian hikmah berikutnya adalah salat sebagai cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya. Menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, ya, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun dan Haman. Itu menunjukkan dosa orang yang meninggalkan salat lebih besar daripada khamr, judi, zina. Itu. Ya. Cuman karena orang menganggap karena nggak ada yang dirugikan jadi merasa remeh, gitu. Beda kalau orang zina mungkin ada yang disakiti, judi ngabisin duit gitu kan. Tapi sholat itu dosanya besar sekali. Tapi karena dia merasa urusan saya, nggak ada yang ngerugiin orang itu, pikirannya gitu. Nah ini berbahaya. Dan seperti ini. Ya, makanya Nabi SAW memerintahkan kepada keluarga kita mendidik anak-anak kita untuk diajarkan sholat dari usia 7 tahun. Diajarin sholat. Jangan dilepas begitu aja. Diajarin sholat. Waktu sholat berangkat. Kalau laki-laki di masjid atau ke musola. Begitu. Diajarin. Meskipun dia belum balik. Karena kalau sudah balik baru disuruh sholat itu akan susah. Jadi bebannya berat. Anak semakin besar biasanya semakin punya keinginan banyak. Ya. Apalagi kalau udah terpengaruh sama kawan. Itu lebih repot lagi. Kan gitu. Kawan sekolah atau kawan main, ya. Dan itu banyak terjadi yang seperti itu. Akhirnya nggak pernah sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dijelaskan oleh para ulama, ditafsirkan maksudnya dirimu dan keluargamu apa? Ajarilah keluargamu bagaimana beribadah kepada Allah. Diperintah oleh Allah, ajari anak istrimu bagaimana beribadah kepada Allah. Itu yang susah. Maka hakikatnya dalam rumah tangga yang susah itu mendidik, mengarahkan kepada agama, bukan menafkahi ternyata, ya kan? Karena ngajarin itu butuh kesinambungan terus dan butuh dicontohi, yaitu kita mencontohi dulu diri kita kan gitu. Kalau kita nyuruh anak kita sendiri nggak pernah ke masjid, kira-kira mau nggak? Lama-lama nggak mau dia. Bapak nyuruh saya sholat, bapak sendiri di rumah. Begitu. Bukan kemudian nggak sholat disabet, dipukul, nggak juga. Jangan begitu. Apalagi pada perempuan, ya. Jangan. Tapi diajari dengan dicontohi kita dulu. Jadi anak itu melihat, bapak saya ke masjid,
ikut dengan sendirinya, dibiasain setiap azan ke masjid. Ya, makanya orang yang menjaga istimewa. Adapun orang yang meninggalkan sholat, orang yang melalaikan sholatnya, apalagi meninggalkan sholat sama sekali, maka orang yang seperti ini di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Hammam. Ya, wal'iyazubillah. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya dosa meninggalkan sholat. Ya, tapi tadi kembali lagi karena nggak ada yang merasa dirugikan, jadi remeh saja. Kan gitu. Nongkrong bisa berjam-jam, ngopi bisa berjam-jam, nonton bisa berjam-jam. Ya sudah, lewat aja waktu sholat. Menunjukkan keimanannya sudah berkurang lama-lama. Bahaya yang seperti ini. Sebab kalau imannya nggak ditegur, nggak menegur dalam hatinya, maka lama-lama sholatnya ditinggalkan. Akhirnya nggak sholat sama sekali. Ya, ini perhatikan oleh kita. Ya, kemudian hikmah berikutnya, dengan salat Allah mengangkat derajat seseorang, menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Ada hadis yang sahih, kalau seseorang datang ke masjid dengan berjalan kaki, maka satu langkah dihapuskan dosa, ya, jalan kaki. Sehingga dalam riwayat kalau misalnya salat Id kita dianjurkan untuk jalan berangkat dari gang yang berbeda, pulangnya sama berangkatnya dari jalan yang berbeda. Jangan satu jalan. Berangkatnya dari situ, pulangnya dari situ. Muter. Cari tempat lain. Untuk menghitung, mendapatkan pahala dari langkah-langkah kaki kita. Mengangkat derajat, kerjakan ketika menuju ke masjid untuk menegakkan salat berjamaah. Ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali kepada orang yang menjaga salatnya. Besar yang memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Dan dia akan bersama dengan Nabi SAW di dalam surga. Gitu. Ya, akan bersama dengan Nabi SAW. Gitu. Kemudian ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yaitu Nabi bertanya, apa yang engkau minta? Kata sahabat tersebut, saya cuma minta satu, supaya masuk surga bersamamu. Oh, itu kan berat. Gampang melihatnya sepele. Supaya masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Oh, luar biasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah salat. Ya, ini maksud di sini perbanyak salat sunnah setelah menunaikan salat wajib. Jadi yang menyebabkan orang bisa bersama dengan Nabi diantaranya menjaga salatnya, kemudian memperbanyak salat sunnah setelah menegakkan salat yang waktu. Jelas nggak ini? Kemudian para malaikat mendoakan orang yang melakukan salat selama dia berada di tempat salat. Seperti kita ada salat kan kajian, malaikat dalam kebaikannya. Begitu. Dan dia terhitung sebagai orang yang melaksanakan salat. Ya. Ini salah satu fadilah keutamaan. Orang yang menunggu waktu salat berikut biasanya dari maghrib, kita menunggu di dalam masjid sambil mendengarkan untuk kita. Jadi dari semua sisinya maka dia akan mendapatkan pahala dalam salat. Akan mendapatkan pahala dalam salat. Makanya dianjurkan orang untuk berwudu itu dari rumah. Wudu dari rumah, udah rapi, baru jalan ke masjid. Ntar dihitung langkahnya. Dianjurkan. Ya, berwudu dari rumah. Kecuali mungkin ada urusan mendesak. Gitu. Ya, paham nggak nih Pak? Kemudian
Pembahasan berikutnya adalah hukum meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat. Diperhatikan. Ya, hukum meninggalkan salat. Para ulama khilaf, berselisih pendapat dalam perkara menghukumi orang yang meninggalkan salat. Ini kalau dia tetap meyakini kewajibannya. Bahasa kita mah malas, itu doang gitu. Dia meyakini itu wajib tapi malas. Tapi beda dengan mengingkari kewajiban. Salat nggak wajib. Terserah saya mau salat itu nggak wajib. Itu kufur, kafir. Sepakat para ulama. Karena dia mengingkari perintah yang Allah perintah. Kufur. Kalau dia mengingkari gitu ya, terang-terangan gitu. Kecuali mungkin baru masuk Islam, nggak ngerti belum, itu lain. Tapi kufur itu sepakat para ulama. Yang berselisih pendapat sama sekali juga kufur. Salat bolong-bolong tahu kan? Maghrib isanya sholat, zuhur asarnya enggak. Subuhnya tambah enggak gitu. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ini kebanyakan pendapatnya para ulama dari mazhab Ahmad, Maliki, kufur. Karena ada beberapa hadis Nabi. Ini salat yang malas. Ya, kata Nabi SAW, pembeda antara orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Barang siapa oleh banyak para ulama. Gitu. Ya. Banyak para ulama. Adapun pada mazhab Syafi'i dia tidak dikafirkan. Mazhab Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan malas. Tetapi diberi hukuman. Diberi hukuman. Gitu. Ya, tapi tidak dikafirkan. Tentu saja tadi dia nanti tentu akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun pada hari kiamat. Kalau dia meninggalkan sholat. Ya. Makanya kaitan dengan sholat ini para ulama sang dalam kitab-kitab fikih ataupun dalam kitab-kitab tentang motivasi banyak. Seperti kitab Riyadhus Shalihin. Itu dibahas ancaman orang yang meninggalkan sholat. Gitu. Sehingga para ulama menjelaskan kalau orang nggak pernah sholat sama sekali, bahkan jangan disolatkan dengan sholat. Ya. Ada orang yang datang ke masjid, pas waktu mati doang meninggal. Ya. Tiap hari lalu lewat, nggak pernah ke masjid. Gitu. Sebagian ulama melihat kalau kita zuhidnya tahu nggak pernah sholat, nggak boleh meninggalkan. Sebagai hukuman kepada orang-orang yang semisal itu. Gitu. Ini maksudnya imamnya. Gitu. Maka jangan sampai kita melalaikan salat kita sehingga kita bisa terjatuh kepada kekufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahu tarkus salat. Kami dengan mereka meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka kufur, kafir. Tapi tentu saja ini setelah diingatkan, diberitahu ancamannya, gitu ya. Bukan juga orang sholat kafir, nggak begitu. Ya itu nih terketemu orang asal kafir, bukan begitu. Ya, begitu diingatkan. Gitu. Karena kita sayang dengan kaum muslimin. Kita ingin kaum muslimin selamat dunia dan akhirat, dan kita ingin kaum muslimin semuanya. Apalagi kemudian kalau orang itu keluarga kita, anak kita, adik kita, tante kita, bibi kita, om kita, itu hukum secara umum, paham ya? Kalau hukum secara pribadi nanti takfirul am itu ditanya dulu, kenapa kamu meninggalkan sholat? Kan malas, kenapa? Kasih tahu ini ancamannya, mau masuk neraka bareng Fir'aun. Ini ingatkan.
Itu perselisihan ulama mazhab Syafi'i tidak dikafirkan, tapi dikasih hak-hak. Itu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu kalau di satu negara yang menegakkan hukum hak seperti orang zina dicampur. Tapi kalau di Indonesia cukup dia diajak bertobat, dinasihati itu. Gak boleh kita campur, gak boleh, gak boleh. Ada dulu kejadian orang kemudian dari zina kemudian di Saudi. Kalau di Muslim di Indonesia maka cukup suruh kita taubat. Orang-orang kaum muslimin yaitu umara, pemimpin. Dan ada orang salah paham, ada orang zina harus dicampur dengan satu hukuman ini yang menyambungkan dua enteng. Kita hanya mengingatkan nasihat, menegur baik-baik. Syaratnya mungkin 2 minggu depan insyaallah. Jadi ini kaitannya panjang lebar kita membahas kepada pengertian salat sengaja, tapi tidak mengingkari kewajiban. Ingat ya, tidak mengingkari kewajibannya. Kalau dia mengingkari kewajibannya, kafir. Sepakat kalau misalnya dikatakan nggak ada sholat subuh, itu tidak wajib untuk kufur. Biarpun dia sholat maghrib, isya, zuhur, biarpun dia sholat tetap kufur. Tapi kebanyakan orang meninggalkan karena malas. Kenapa penyebabnya malas? Karena tidak ada ilmu. Jadi dia nggak ngerti itu perkara besar. Apa itu ucap berarti ada apa itu? Saya nggak merugikan itu ya. Allah yang bilang ahli juga belum tentu masuk surga. Begitulah. Itu sifat manusia apa begitu. Tapi tetap ingat, maka tadi saya bilang tentu yang mengingatkan ini tidak boleh, harus punya ada, maksudnya tidak boleh juga dicela di depan orang banyak, harus diajak berdua, dinasihati baik-baik. Masuk neraka lu nggak sholat, jangan. Kasih ancaman orang yang meninggalkan sholat ini begini, tidak memponis dianya, ya, karena hidayah tidak ada yang tahu. Kasih mati di depan orang banyak itu nggak boleh. Orang banyak nggak boleh. Harus tegur. Alhamdulillah tak terima ya sudah, kita sudah mengingatkan, ya. Begitu. Ya, ada pertanyaan kan? Mungkin tadi yang dikatakan betul karena kita ada tetangga, saudara yang tidak sholat itu kan kita wajib menegur ya. Kita selalu ada kendala. Apa sih lu nasihatin kita? Kadang-kadang kita tuh belum nyampe kita untuk nasihatin orang-orang yang mungkin kita tuh kayak ada rasa sedih gitu. Dekat masjid, dekat musola, dekat ini kok nggak mau, padahal kita udah sama-sama mau di sini gitu. Terus kalau kita cuek itu apakah kita ikut dosa nggak kalau sebagai mungkin terus? Ini pertanyaan bagus ya kan? Intinya di mana sih mesti biar ramai. Itu salah satu poin. Ada beberapa cara. Kalau menegur orang nggak mesti harus ahli. Orang cuma ngasih tahu doang. Pak sholat pak, ya udah. Kecuali ini sholat umumnya ini seperti yang nggak ngerti lah. Itu tidak mesti orang ahli. Ya, karena orang sudah tahu sholat itu kewajiban. Cuma seringnya tadi saya bilang, kadang-kadang menegur itu langsung dengan kata-kata kasar, atau di depan orang banyak langsung ditegur. Harusnya tadi perlu dirangkul dulu, ajak mobil gitu. Makan dulu. Masih habis sholat ada ternyata mobil. Ya, itu salah satu cara. Tadi kan namanya hidayah milik Allah, ya kan? Tapi kita nggak bisa paksa orang. Hidayah milik Allah. Nggak ada yang bisa menetapkan hidayah. Kamu pasti surga, berangkat surga bisa. Kita sendiri aja, saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau kita menjaga sholat, kita harapkan kita matinya husnul khotimah, kan begitu. Harapan kita semua. Tapi apa ada berani yang memastikan saya surga? Kau neraka memang kamu seperti itu. Nggak ada begitu. Jadi kalau buat kegiatan misalnya di sini
atau ada kopi, ada roti, nggak apa-apa. Ya. Di sebagian tempat itu kalau subuh nih, perhatian Pak, kalau subuh supaya ramai di masjid di sebagian tempat, saya ngisi di beberapa masjid, itu yang datang itu dapat duit, ya, sama dapat nasi sampai didatang. Tapi yang diincar ketika itu anak-anak muda, anak sekolah. Orang yang sholat subuh di sini dapat uang berapa? Uangnya dia 10.000, nggak banyak. Tapi kalau tiap hari kan sama. Dapat nasi dulu. Enggak, orang incarnya itu subuhnya. Jadi mendapatkan Itu salah satu seperti ada yang lima perkara. Karena bukan belum bersih dia sekarang bikin jalan. Mau orang dan sholat diambil ya gitu. Siapapun, ya kan? Karena buat makan, orang kan semua perlu makan, dan nggak bicara agamanya, gitu. Tidak ada masalah, namanya sedekah bagi kan gitu. Orang-orang itu dirangkul, dan itu tuh butuh waktu, butuh kesediaan dari PKM, gitu. Ya kan? Cari waktu yang tepat, nanti ngobrolnya berdua, itu butuh tahapan, nggak bisa langsung. Gitu Pak. Karena tadi manusia hidup itu berbeda-beda. Maksudnya latar belakangnya, sudut pandangnya, keluarganya, ada yang keluarga dari buruk, nggak pernah diajari sholat, macam-macam. Ya, kita nggak bisa general semuanya Islam dengan tapi sholat itu. Karena kita harus melihat kepada orang yang kita mau ajak ini gimana, orang yang tidak tahu nggak ini sholat itu rukun Islam, gitu dulu. Mungkin dia nggak tahu itu wajib, gitu. Ya kan? Misalnya, apalagi kalau pada malam yang berumur Islam lebih bermakmur lagi. Intinya kalau seperti itu, pendekatan dengan ucapan yang baik, dan itu nggak mesti berilmu, karena cuma ngajak orang sholat, ya, cuma ngajak orang sholat. Benar. besok tetap lagi. Nah, depannya masuk pintu ini dikunci, ada buka-buka, tunggu lewat dulu. Gak apa-apa, karena juga masih ada iman kalau orang mau. Gitu, sabar. Begitu, mengajak sholat itu kalau tidak ada yang mengingatkan sholat itu berbahaya di satu kampung. Makanya tadi saya bilang ini nanti kembali kepada keluarga masing-masing. Lihat anak kita sholat gitu. Ya, ini jangan sampai yang buruk. Ada lagi, jelaskan yang berjalan. Jangan, karena kaum muslimin dengan muslim yang lainnya itu satu tubuh. Kalau orang misalnya dia masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya dalam perkara yang baik sebagaimana ia mencintai perkara yang baik untuk diri. Jadi dia mau masuk surga, dia jangan sendirian, ajak juga orang. Itu kan perkara baik. Dan itu bukti semakin sempurnanya keimanan kita kalau kita memikirkan saudara sesama muslim. Itu yang mesti musola, contoh sederhana. Depan masjid, musola ada yang meninggal anaknya hati. Harusnya masjid itu bisa mengayomi pendidikannya, membantu dari dananya, karena dananya di rumah. Sekarang dalam prakteknya kan begitu. Kalau punya duit, ya lain karena kasus itu kan. Kalau di tempat saya, dananya sampai puluhan ratusan juta. Tapi lebih pakai ketika ada musibah di rumahnya, sudah meninggalkan anaknya itu sampai 3 orang. Kalau di tempat saya ngajar di Jakarta Timur, jadi sekolah mau masuk pesantren kita jadi. Jadi
masjid sebagai pengayom. Wadah. Iya, jadi orang tuh akan tarik ke masjid, anak-anak mudanya dia dilarang, karena dia merasa dibiayai, diurus. Itu kalau diurus jaga ya. Makanya tadi saya bilang yang seperti ini adalah bentuk bulan saya bagi adakan buat anak-anak yatim piatu. Orang sekitar saya anak yatim piatu itu banyak yang meninggal orang tuanya. Dia nggak bisa, misalnya beli sepatu susah, beli buku susah, gitu. Maka saya ngadakan tiap bulan satu sebulan sekecil itu. Tapi kita serba besinya itu sudah kita lakukan tiap bulan berjalan sampai sebagian itu ada yang mau masuk pesantren, nanti kita carikan orang tua asli. Itu sudah berjalan sampai ada yang mau sekolah misalnya SMP dia putus buat biaya masuk tidak ada, saya cari siapa yang mau jadi orang mana buktinya tulisan segitu sudah ada. Itu sudah saya lakukan. Kadang-kadang saya share kepada sebagian jemaah yang saya tahu dia punya kelebihan harta. Tapi itu tadi sifatnya sukarela, ya kan? Tapi itu kan melatih kita, jadi nggak biasa kita. Gitu. Maka membantu kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita, apalagi untuk mengajak dia kepada kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhirat, itu sangat-sangat dianjurkan dan sangat besar pahalanya di sisi Allah. Kalau yang lain tidak ada pahalanya, kosong. Fakir miskin kita bantu, karena kita kasih uang, karena kasih berkah. Ya, ini pentingnya bukan hanya pada keluarga kita saja, tapi kepada setiap kaum muslim. Apalagi kalau kita jadi pengurus DKM misalnya, itu penting. Misalnya di sini ada anak yang ini bagaimana dapat diskusikan untuk membantu. Ya, tapi kadang-kadang orang kalau tidak terbiasa begitu ya jadi udah urusan masing-masing aja kan begini. Jadi akhirnya tidak ada kepekaan sosial. Gitu. Ya, ada lagi. Cukup ya. Lalu nanti minggu depan insya Allah kita masuk pada mazhab Syafi'i itu apa? Ya. Dan menuntut ilmu butuh sabar, bertahap. Tak bisa semua langsung disampaikan. Gitu ya. Dan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.